Oke, jadi sebetulnya mungkin terbalik antara materi hari ini sama materi minggu kemarin. Kalau minggu ini itu kita belajar tentang literasi keuangan, sebetulnya setelahnya alangkah lebih baik ketika kita belajar tentang investasi. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kalau kita belajar investasi dulu baru tentang literasi keuangan. Nah, apa aja eh, hal-hal yang penting di dalam literasi keuangan dan untuk apa sih kita mengetahui si literasi keuangan ini itu sebetulnya adalah untuk bagaimana cara kita tuh nge-arrange personal finance kita. Pasti dong kita tuh nggak mau sampai nanti kita harus kerja seumur hidup kita. Atau mungkin pernah ada yang merasa saya kerja, saya mendapatkan gaji, saya mendapatkan upah, tapi kemana ya larinya uang saya gitu. Atau mungkin teman-teman yang mau mempunyai keinginan yang besar, bagaimana sih caranya agar si keinginan besar itu dicapai tapi dengan hanya sedikit effort gitu. Jadi sedikit latar belakang dari kenapa sih kita malah belajar investasi dulu, karena kemarin itu adalah waktunya untuk kunjungan ke bursa efek ya. Nah, bursa efeknya itu kebetulan bisanya di minggu ke-14. Dan untuk literasi keuangan itu sebetulnya untuk kelas reguler banyak belajarnya itu melalui seminar BCA. Nah, untuk kelas profesional karena tidak diwajibkan, makanya saya tetap membawakan kelas ini. Tapi untuk kelas reguler juga silakan mengikuti. Siapa tahu ada suplemen materi dari materi hari ini dengan materi yang tadi siang atau materi yang pada hari Selasa saat adanya literasi keuangan dari BCA. Begitu teman-teman. Ya. Nah, oke, kita mulai. Tujuan utamanya sebetulnya adalah bagaimana cara kita membangun fondasi finansial yang kokoh sejak dini. Juga membekali pengetahuan mengenai strategi praktis dalam mengelola uang. Uang siapa? Ya, uang kita pribadi khususnya. Atau mungkin bagi teman-teman yang udah berkeluarga gitu ya, bukan hanya uang pribadi saja yang dipegang, tapi ada uang rumah tangga gitu ya. Atau mungkin uang yang harus dikelola untuk keberlangsungannya rumah tangga dan juga pendidikan anak. Lalu untuk menghadapi tantangan finansial ya seperti adanya dana darurat atau mungkin teman-teman yang menginginkan tadi sesuatu gitu ya dan mencapai tujuan hidup Anda. Mari kita mulai perjalanan ini untuk masa depan finansial yang juga nantinya lebih cerah ya. Amin. Kenapa sih keuangan secara pribadi itu penting? Kenapa kita harus memanage keuangan pribadi kita? Ya, kalau kemarin itu saya banyak ngomongin tentang keuangan secara perusahaan gitu ya. Bagaimana nge-manage uang perusahaan yang besar sampai triliunan sampai miliaran gitu. Nah, sekarang kita ngomongin tentang keuangan secara pribadi ya. Untuk teman-teman yang S1 mungkin saya nanti akan banyak suplemen materi lagi gitu ya, tapi ini untuk yang D3 mungkin adalah pertemuan terakhir kita gitu. Makanya saya bawakan sekarang gitu ya. Nanti akan saya ulang untuk teman-teman yang S1 ya. Oke, mungkin nih di antara teman-teman banyak yang merasa bahwa gaji itu kok cuma numpang lewat doang ya gitu. Seringkali kita mendengar cerita gitu orang atau mungkin ada nih yang mengalami sendiri gaji atau uang saku yang terasa cepat sekali habis sebelum tanggal tua gitu ya. Diajakin main sama temen, aduh nggak bisa nih tanggal tua gitu. Ada diskon, aduh diskon juga gede tapi ini tanggal tua gitu. Nah, fenomena ini itu sebetulnya bukan hanya sekedar anekdot ya. Mungkin teman-teman juga ada tuh ya di antara lingkungan teman-teman ini mencerminkan dari kurangnya pengelolaan uang secara pribadi yang efektif. Jadi uang masuk, uang keluar tanpa adanya jejak yang jelas kemana sih perginya si uang tersebut begitu. Makanya 1 bulan yang lalu saya tugaskan teman-teman untuk mencatat apa saja pemasukan dan juga pengeluaran dari keuangan teman-teman ya. Nanti silahkan dikaji ulang secara mandiri ya. Oh ternyata nih kayaknya saya terlalu banyak makan di luar deh. Atau oh kayaknya saya terlalu banyak entertaining deh. Kayak kok nonton saya ternyata tiap 3 hari sekali gitu. Oh jadi saya tahu kemana larinya gaji saya. Selanjutnya yaitu adalah kekhawatiran finansial. Nah, ini ada survei dari OCBC NISP.
pada tahun 2003 mengungkapkan fakta yang sangat mencengangkan, yaitu adalah sekitar 70% Gen Z, yang mana Gen Z ini adalah kebanyakan mungkin mahasiswa zaman sekarang ya, di Indonesia ini sangat khawatir akan masa depan finansial mereka. Kekhawatiran ini mencakup mulai dari dana pensiun, kemampuan nantinya membeli rumah atau adanya KPR, hingga ketidakpastian ekonomi secara global. Ini menunjukkan urgensi bagi generasi muda untuk dapat melek secara finansial. Banyak di antaranya sekarang orang-orang itu yang kerja itu memang untuk mendapatkan uang dan uangnya untuk dihabiskan. Banyak yang seperti itu. Padahal untuk mencapai yang namanya eh, kemandirian secara finansial itu adalah bagaimana cara kita membangun sebuah passive income yang mana kita tidak usah bekerja selama seumur hidup kita karena kita itu membangun yang namanya dana pensiun dari penyisihan sebagian gaji atau pemasukan pada masa yang sekarang gitu ya. Lalu kenapa penting? Karena banyak sekali di sana adanya jebakan utang dan juga FOMO. Masyarakat secara modern, terutama generasi muda nih, sangat rentan ternyata ya untuk terjebak dalam jebakan tikus atau utang secara konsumtif nih. Jadi utang nanti ternyata ada dua ya, ada utang produktif, ada juga utang secara konsumtif. Oke, kenapa bisa seperti Ibu, itu? Ya, kenapa sayang? Ibu, maaf, slide-nya nggak gerak Ibu dari tadi. Oh gitu, Atau kenapa? sengaja Ibu? Enggak sih, coba ya. Ini udah Soalnya yang masih tuh, muncul, sekarang muncul? nah baru Ibu Oh, udah baiklah. muncul. Siap. Nevita terlambat ya, Nevita ya. Nevita kemana? Apakah dia tidak bisa membuka mic? Oke, baiklah. Saya lanjutkan dulu ya. Maaf ya teman-teman kalau tadi ternyata enggak gerak ya si screen-nya. Nah, saya sampai kepada yang kanan bawah mengenai jebakan utang dan juga FOMO ya. Nah, kalau sekarang, kalau dulu orang pengen membuat kredit gitu ya, aksesnya itu sangat sempit. Kalau nggak pinjaman bank ya mungkin dari akses kartu kredit dan nggak semua orang mempunyai akses kartu kredit. Sangat sulit untuk mencapai namanya akses kepada kartu kredit tersebut. Ya justru dulu kalau misalnya memegang kartu kredit itu rasanya sudah prestisius gitu ya. Tapi sekarang kartu kredit itu lebih mudah untuk kita eh, mendapatkannya gitu ya. Atau jangan kartu kredit deh. Sekarang aksesnya sudah lebih mudah lagi melalui yang namanya pinjaman online atau adanya fitur pay letter. Pay letter ini adanya di mana sih? Banyak ya, semua aplikasi kayaknya sekarang udah mulai deh mempunyai pay letter gitu. Nah, biasanya karena adanya kemudahan kredit seperti ini, ketika adanya promosi gitu ya, promosi secara besar-besaran, kita merasa kita harus membeli secara impulsif, tidak berpikir ulang, karena kita mempunyai akses ke pinjaman tersebut. Biasanya, kadang si utang ini tuh sayangnya digunakan terhadap gaya hidup yang hanya untuk dipamerkan di media sosial. Atau dengan kata lain, kita hanya memenuhi keinginan kita, bukan memenuhi kebutuhan kita, ya. Nah, ini tuh biasa disebut dengan black hole finansial yang harus dihindari. Jadi nanti teman-teman di sini kalau misalkan melihat temannya terlalu konsumtif gitu ya, silahkan saling mengingatkan ya. Karena orang yang mengingatkan itu sebetulnya adalah orang yang sayang sama kita. Jadi kalau kalian nanti diingetin sama temennya, lu kayaknya terlalu konsumtif deh, lu kayaknya harus ngitung keuangan lu lagi deh ya gitu. Nah, jangan sakit hati, karena berarti ada loh orang yang peduli terhadap Anda ya. Selanjutnya yaitu adalah membangun kemandirian ya. Mempelajari dan mempraktikkan keuangan pribadi adalah langkah esensial untuk membangun kemandirian finansial. Jadi ini bukan tentang memiliki banyak uang. Percuma banyak uang tapi kalian nggak bisa manage-nya ya. Tetapi tentang memiliki kontrol atas hidup Anda, membuat pilihan tanpa adanya tekanan finansial dan mencapai tujuan-tujuan besar seperti halnya membeli rumah gitu ya. Nih, kebanyakan mungkin em, orang tua
kita gitu ya, tidak semuanya dapat memberikan hadiah, dapat memberikan warisan gitu ya, maka kita harus mempersiapkan rumah tinggal kita sendiri ya. Nah, kenapa penting rumah tinggal? Ada sebagian orang yang merasa bahwa rumah tinggal itu kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar itu kan ada tiga ya. Yang pertama sandang atau makanan gitu ya. Sorry, pangan, sandang, dan juga papan ya. Jadi makanan, pakaian, dan yang terakhir adalah papan. Papan itu adalah rumah tinggal. Jadi itu termasuk ke dalam kebutuhan dasar bahkan gitu ya. Walaupun kebutuhan dasar tersebut bisa dipenuhi dengan cara menyewa. Tapi ada juga sebagian orang yang berkiblat bahwa lebih baik membeli rumah di pinggiran dengan lebih murah dibandingkan dengan menyewa gitu ya. Lalu setelah itu adalah pendidikan lanjutan, mungkin nih teman-teman yang D3 mau melanjutkan kepada S1 atau teman-teman yang S1 mau melanjutkan kursus atau mungkin melanjutkan S2 ya. Kalau nggak pendidikan kita sendiri, biasanya kita juga harus mempersiapkan namanya pendidikan anak ya. Nah, ini mungkin yang sudah berkeluarga juga sudah mulai mempersiapkan yang namanya pendidikan anak, lalu juga mempersiapkan pensiun dengan nyaman ya. Jadi yang tadi saya bilang, gak mau dong kerja sampai tua renta gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita mempersiapkan masa pensiun kita nanti begitu. Oke, ada yang disebut sebagai pilar dasar keuangan pribadi. Lalu bagaimana nih gitu ya caranya gitu ya. Yang pertama kita harus mengetahui dulu pemasukan dengan pengeluaran kita. Hukum dasar dari keuangan agar kita mempunyai finansial yang sehat, pemasukan itu pastinya harus lebih besar dong dibandingkan dengan pengeluaran. Karena kalau pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, jatuhnya bagaimana tuh cara kita memenuhi pengeluaran tersebut? Biasanya kita melakukan suplemen keuangan dengan melakukan pinjaman. Tapi sampai kapan kita melakukan itu? Jangan sampai pinjaman kita nantinya akan menjadi bola salju yang lama-kelamaan bunganya juga semakin besar dan juga dari pokoknya juga yang terus bergulir menjadi besar. Begitu ya. Nah, lalu ada proteksi nih. Pilar ini mencakup asuransi ya. Jadi biasanya ada orang-orang yang tidak melek secara asuransi gitu ya. Kenapa sih asuransi itu penting gitu ya? Bagaimana kalian ketika sudah menabung gede-gedean gitu ya, kalian sudah mempunyai rencana, misalnya, oh saya mau naik haji nah di usia 35 tahun gitu ya. Lalu ternyata amit-amitnya saat perjalanan itu kalian mengalami adanya kecelakaan atau kesehatan yang menurun atau adanya gangguan, bukan gangguan jiwa ya, tapi mental illness mungkin ya. Nah, lalu tabungan yang tadi jadinya digunakan tuh semuanya untuk biaya penyembuhan atau misalkan untuk biaya perbaikan kendaraan Anda. Nah, itu biasanya memakan porsi yang sangat besar. Tapi akan beda halnya ketika kita mempunyai asuransi. Pasti kita akan merasa lebih tenang begitu. Nah, jadi sebetulnya asuransi itu bukan hanya membuat kita lebih tenang secara apa ya, hati kita lebih tenang ya, tapi juga lebih tenang secara finansial. Karena untuk melindungi diri Anda sendiri dan melindungi Anda dari risiko yang tidak terduga yang dapat nantinya mengguncang stabilitas keuangan. Selanjutnya yaitu adalah budgeting atau kita harus menganggarkan nih peta jalan keuangan Anda. Ini tuh rencana yang dialokasikan setiap rupiah yang Anda miliki untuk tujuan tertentu. Nah, ini pertanyaannya, budgeting itu apakah dilakukan di awal atau dilakukan di akhir? Pastinya budgeting itu akan selalu dilakukan di awal. Jadi bukan kalian ketika ada sisa uang, kalian tabungin atau sisa uang kalian investasiin. Tapi harus kita investasikan dulu, kita masukkan ke dalam pos-pos budgeting kita, barulah kita menggunakannya. Ya, kita harus memisahkan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, mana yang tabungan, mana yang investasi.
Harus dibedakan antara tabungan dan juga investasi. Ya. Lalu selanjutnya yaitu adalah menabung dan berinvestasi. Apa bedanya? Menabung sebetulnya adalah sebuah fondasi awal bagaimana cara kita menyimpan uang untuk tujuan yang di masa yang akan datang. Lalu investasi adalah langkah selanjutnya. Jadi kalau teman-teman yang belum punya tabungan, silakan nabung dulu, bukan investasi dulu. Gitu. Tapi untuk teman-teman yang sudah minimal mempunyai dana darurat, baru silahkan berinvestasi. Karena menabung itu cenderung tidak memiliki resiko, kalau investasi itu tetap memiliki resiko. Nah, tapi kita berinvestasi itu adalah suatu cara agar membiarkan uang tersebut bekerja untuk kita, ya. Dan bagaimana cara kita mengembangkan agar nilai dari uang tersebut bertumbuh melebihi laju inflasi. Makanya yang namanya investasi harus selalu di atas angka inflasi. Lalu setelah itu, bagaimana cara kita mengelola utang? Ya, sebetulnya tidak semua utang itu buruk, ya. Utang yang produktif, misalnya untuk modal usaha atau untuk pendidikan, itu dapat memberikan manfaat, tapi utang yang konsumtif, yang tadi untuk gaya hidup mewah, itu sebetulnya adalah jebakan yang harus kita hindari. Nah, ini adalah salah satu influencer yang apa ya, saya suka bilang gitu ya ke mahasiswa saya untuk coba deh kalian yang ingin melek secara finansial, coba kalian apa namanya follow gitu ya, namanya Felicia Putri Ciasaka gitu ya. Dia tuh edukator dan juga perencanaan keuangan yang dikenal secara luas gitu. Dia tuh ngomongin tentang bagaimana sih cara kita mempersiapkan tabungan dan juga investasi sejak dini. Nah, salah satu ungkapan populernya adalah jangan sampai gaji itu numpang lewat doang. Itu sebetulnya sindiran ya bagi mereka yang nerima gaji tapi uangnya kok cepet banget habis ya. Bahkan habisnya biasanya tanpa jejak tuh. Nah, jadi ini adalah bagaimana cara kalian mengatur hidup kalian melalui sistem keuangan yang baik ya. Nah, salah satu hal yang penting nih ya, yang membekas banget bagi saya adalah pay yourself first gitu ya. Banyak orang di luar sana, bahkan saya sempat dengar gitu ya, bahwa Gen Z ini kebanyakan melakukan pekerjaan gig, atau gig itu adalah apa ya, pekerjaan lepas lah gitu ya, seperti live streamer gitu, lalu admin online shop, apalagi programmer gitu ya, gitu. Jadi mereka itu tidak ada jenjang karir yang jelas dalam suatu perusahaan besar gitu ya. Nah, atau mungkin teman-teman yang mempunyai online shop dan usaha sendiri gitu ya. Biasanya kita nih yang kemarin pas kewirausahaan bilang, "Oh, saya keuntungannya sekian," gitu ya. Tapi kalian lupa membayar diri Anda sendiri. Ya. Padahal yang ada di dalam perusahaan Anda, marketingnya siapa yang ngejalanin? Anda. Terus produksinya siapa yang ngejalanin? Anda juga. Siapa bagian tim sales? Anda juga. Siapa bagian finansial atau finance-nya nih? Anda juga. Jadi sebetulnya job desk Anda itu sangat banyak ya. Tapi sayangnya kalian kurang menghargai diri Anda. Jadi tidak membayar diri Anda sendiri. Artinya sisihkanlah sebagian dari pendapatan Anda. Idealnya 10 atau 20%. Ya. Nah, gimana dong Bu kalau saya yang kerjanya itu di kantoran gitu. Nah, ini juga sama ya. Saya pernah ngobrol sama om saya gitu ya. Dia bilang gini, eh jadi dia ngumpulin ponakan-ponakannya gitu ya. Terus dia ngobrol bahwa kemana gaji kalian gitu. Kalian nih kan udah kerja, udah punya banyak duit sekarang. Kemana nih gaji kalian gitu dia tanya gitu. Nah, lalu kami jawab lah tuh ya dengan macam-macam jawaban gitu ya. Lalu satu yang dia pesankan itu adalah bagaimana kalian menaikkan value Anda dengan 10 sampai 20% atau lebih gitu ya nih ya jika memungkinkan sebelum melakukan pengeluaran lain. Jadi the best investment is invest in yourself.
Bagaimana cara kita melakukan investasi terhadap diri sendiri gitu ya. Pertama, mungkin gimana nih caranya biar saya terus sehat? Karena kalau saya sakit, berarti saya tidak bisa mencari uang. Gimana caranya biar sehat? Oh, berarti saya harus makan makanan yang sehat misalnya. Mungkin ada teman-teman yang sudah memiliki akses melakukan makanan sehat, melakukan langganan catering melalui makanan apa namanya, healthy food gitu ya. Nah, silahkan keluarkan gitu. Tapi ada juga mungkin teman-teman yang sehat mah nggak selalu dari makanan. Sehat itu sebetulnya dari bagaimana cara kita bergerak misalnya ya. Untuk subscribe gym misalnya itu boleh ya. Lalu ada lagi bukan cuma badan doang yang harus diinvest, tapi otak gitu ya. Ya udah, berarti sebagiannya beli buku untuk nambah pengetahuan kita, atau mungkin nge-subscribe podcast ya kalau zaman sekarang gitu ya, atau mungkin melakukan kursus gitu ya. Jangan sampai kita merasa bahwa kita sudah bekerja, kita merasa kita sudah cukup untuk melakukan pencarian ilmu ya, karena yang namanya ilmu itu nggak ada habisnya. Jadi bagaimana cara kita nyari ilmu lagi ya gitu. Nah, biasanya biar nggak lupa nih katanya melakukan fitur auto debit dari rekening gaji ke rekening tabungan atau bahkan investasi yang terpisah. Ya, jadi biar dari awal dilakukan dulu, bukan nanti akhir gitu. Nah, selanjutnya nih, yang biasanya kita lihat sebagai orang yang lucu gitu ya, yang kemarin kita lihat, oh saya salah, ngajarannya di manajemen pemasaran ya. Jadi citra seseorang si Raditya Dika ini mungkin lucu, jenaka bagi sebagian orang gitu ya. Tapi bagi sebagian orang lagi yang udah tahu dalamnya dia, ternyata dia itu pinter loh. Apalagi dalam melakukan perencana keuangan, dalam apa ya, nge-arrange uang pensiunnya dia nih. Jadi ada salah satu ilustrasi yang sering ia sampaikan yaitu mengenai mahasiswa yang terburu-buru membeli gadget terbaru karena teman-temannya pada punya. Nah, ini teman-teman harus hati-hati. Teman-teman yang baru kerja juga nih merasa baru punya uang, terus gadget lamanya masih berfungsi dengan baik tapi pengen beli yang baru. Ini adalah sebuah contoh klasik dari pengeluaran yang didorong oleh yang namanya keinginan dan juga tekanan sosial. Sebenarnya masih jalan tuh si handphone gitu ya, tapi pengen aja punya yang baru gitu. Kalian punya laptop mungkin semuanya. Terus ngelihat temen satu beli tab, pengen juga beli tab gitu. Nah, kebutuhan sebetulnya adalah hal pokok yang perlu dikeluarkan untuk kalian itu dapat bertahan hidup. Sementara keinginan itu adalah segala sesuatu yang menyenangkan. Apakah keinginan harus selalu dipenuhi? Sebetulnya tidak ya. Jadi harus teman-teman pilih-pilih lagi mana wants and mana needs-nya kalian. Nah, ada yang disebut sebagai strategi budgeting praktis. Ini nanti boleh disesuaikan. Ada yang 40-20-20, ada 50-30-20, ada yang 50-30-10-10 gitu ya. Nanti sesuaikanlah dengan gaya kalian ya. Apa artinya? Artinya yaitu adalah 50% dari pengeluaran kalian itu kalian alokasikan terlebih dahulu untuk yang namanya needs atau kebutuhan kalian. Sebentar ya.
Apa aja sih needs itu? Needs itu adalah kebutuhan pokok yang nggak bisa dihindari. Misalnya sewa rumah, sewa kos, makanan sehari-hari, transportasi, biaya kuliah atau biaya buku, terus utility dari contohnya listrik, air, internet, dan cicilan utang pokok apabila ada. Nah, ini tuh harus dikeluarin duluan gitu ya. Terus kalau ada sisa, kalau gimana nih Bu, saya yang kebutuhannya itu udah di angka 70%. Nah, ini adalah hierarki ya teman-teman ya. Berarti kalau kayak gitu kebutuhannya itu ada di 70%, mungkin keinginannya 20% dan 10% yang lagi investasi. Nanti kalian sesuaikan sendiri. Oh Bu, penghasilan saya gede banget, tapi saya tidak mau nih menaikkan yang namanya gaya hidup. Jadi sebetulnya need saya bisa dulu Bu di 30% doang gitu. Oke, boleh kalau gitu ya. Bagus, silahkan kalian berarti bagaimana caranya memperbesar di bagian tabungan dan investasi. Jangan memperbesar di bagian wants ya. Jadi harus hati-hati gimana Bu kalau ternyata nih kebutuhan saya sangat besar. Berarti itu adalah warning untuk kalian dapat menurunkan gaya hidup kalian. Ya, kalau misalnya yang tadi namanya makanan sehari-hari, saya biasanya GoFood Bu tiap hari 100.000 keluar tiap hari tuh gitu. Tapi setelah mengetahui ini gitu ya, oh ternyata saya membutuhkan pengeluaran dari segi wants dan juga keinginan. Oh ya udah, berarti GoFood itu masuk ke bagian wants. Yang artinya GoFood itu nggak tiap hari. Yang tadinya tiap hari ya mungkin seminggu 3 kali aja. Sekarang 2 kali di weekend, 1 kali di weekday gitu. Sisanya berarti teman-teman harus memenuhi eh, kebutuhan kalian dengan cara yang lebih sederhana. Misalkan ya udah deh beli di kantin aja gitu ya. Atau misalkan bekal dari rumah gitu biar masak lebih murah mungkin ya. Nah, selanjutnya yaitu adalah sisi keinginan. Nah, ini baru sisihkan lagi 30%. Biar apa? Biar kita tetap ngerasa senang hidupnya gitu. Untuk apa? Untuk entertain, nonton bioskop, nonton konser, nongkrong, hobi, belanja, streaming, langganan Netflix, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kalian menikmati hidup, tapi tetap harus dalam batas kontrol. Bu, saya pengen ke Jepang. Gimana nih? Gitu. Oke. Berarti kalau kalian memiliki 30% dari si apa namanya? eh wants-nya kalian gitu ya atau porsi wants-nya kalian gitu ya. Cuman 1.200.000 nih. Oh, kalau ke Jepang itu 10 juta gitu. Oh, berarti kalian harus nabung selama 8 bulan dulu tuh. Baru kalian memenuhi wants-nya kalian. Jadi itu berlaku secara akumulasi ya, teman-teman ya. Tapi gimana kalau saya mau Bu tipe orang yang aduh bisa dibilang introvert banget Bu, nggak suka nongkrong-nongkrong gitu ya. Nggak suka juga nonton bioskop, nonton konser gitu. Gimana Bu kalau kayak gitu? Oke, berarti kita bisa memperbesar porsi di bagian tabungan dan juga investasi ya. Bukan berarti kalian mengalihkannya dalam hal yang lain. Lalu untuk yang 20% terakhir yaitu adalah tabungan dan investasi, saya biasanya membagi menjadi dua, 10% tabungan dan 10% lagi dari segi investasi gitu. Atau biasanya kalau saya tuh once-nya 20 aja teman-teman. Saya terbiasa untuk tidak menaikkan gaya hidup saya. Jadi 20% di investasi dan tabungan di angka 10% kalau saya seperti itu ya. Apa bedanya tadi sebetulnya gini, teman-teman ya, kita perlu yang namanya membangun dana darurat ya. Tadi dana darurat, misalnya amit-amit, aduh bu, saya mobilnya nih kesenggol orang gitu ya. Daripada pusing lagi, tiba-tiba harus ngeluarin duit banyak gitu ya, ya udah keluarkan tuh dana darurat tadi gitu ya. Atau amit-amit nih sebetulnya dana darurat, bagaimana aturannya adalah teman-teman harus menyisihkan minimum untuk yang single ya, minimum 3 bulan pengeluaran. Pengeluaran saya, Bu, 3 juta sebulannya. Berarti teman-teman harus punya 9 juta sebagai dana darurat. Why? Harus seperti itu karena teman-teman punten ya, kalau sekarang kan lagi zamannya layoff gede-gedean gitu ya. Dan apalagi yang baru new entry nih di dalam apa perusahaan gitu ya. Maka sebetulnya bukan tidak mungkin perusahaan menggantikan eh apa ya? Ya menggantikan kita lah gitu posisi kita gitu ya.
Maka dari itu, amit-amit kalau suatu saat ada layoff, secara 3 bulan kita itu bisa bertahan hidup. Kenapa sih Bu 3 bulan gitu ya? Karena rata-rata di luaran sana untuk mencari pekerjaan baru itu minimum membutuhkan 3 bulan, teman-teman. Bahkan kemarin beberapa minggu yang lalu lah gitu ya, saya nonton di berita gitu ya, ternyata waktu rata-rata untuk mencari pekerjaan baru itu ada di angka 3 sampai 6 bulan. Nah, buat teman-teman yang udah punya akses untuk menabung gitu ya, berarti sekarang kayaknya tabungannya harus ditingkatkan lagi deh. Dan daruratnya bukan cuma 3 bulan, tapi 6 bulan. Ya, tapi dana daruratnya pun jangan disimpan di tabungan gitu aja. Karena kalau di tabungan udah nggak naik-naik gitu ya, nggak ada bunga yang signifikan, kita juga gampang tuh untuk ngambil self reward gitu ya. Nah, jangan seperti itu. Jadi silakan teman-teman tabung di satu tabungan yang liquid, yang gampang untuk dicairkan, tapi juga memiliki eh, apa ya, pengembalian yang lumayan gitu. Ini ya, jadi contoh pengaplikasiannya yaitu adalah bagaimana teman-teman kalau nih si gajinya itu 4 juta. Berarti cara pengalokasiannya adalah kebutuhan maksimal di 2 juta, keinginan maksimal di 1.200.000, jangan kebalik ya. Gaji 4 juta, tapi tiap bulannya beli baju sampai 1.500.000 gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Lalu tabungan dan investasi ada di 800.000. Jadi teman-teman kalau ini kalian silahkan gunakan atau tabungkan dulu dalam dana darurat yang 3 bulan tadi. Kalau udah ya berarti berapa bulan nih ya kalian harus memenuhi gitu ya. Terus nanti barulah disisihkan 10%, 10%, yaitu 10% untuk investasi, 10%-nya lagi bagaimana caranya yang tadi mencapai 6 bulan dana darurat. Nanti kesananya baru boleh mungkin porsinya lebih kecil lagi gitu. Untuk memudahkan, sebetulnya banyak sekali ya sekarang itu aplikasi-aplikasi ya. Contohnya ada catatan keuangan seperti Spendi atau bahkan fitur pencatatan lainnya lah gitu ya. Atau kalau saya itu menggunakan spreadsheet sebetulnya. Kunci utamanya sebenarnya konsisten ya. Bahkan nih saya ngajarin ke mahasiswa biasanya sampai ke uang parkir gitu ya atau sedekah gitu dicatat aja dulu, bukan berarti kita nggak ikhlas sedekahnya gitu ya, tapi dicatat dulu biar kita tahu aliran dana kita sebetulnya besarnya kemana, atau jangan-jangan nggak ada sedekah gitu kan, jadi ketahuan di akhir nantinya. Nah, ini tadi yang mengenai dana darurat ya. Digunakan untuk apa? Untuk biaya medis jika ada kejadian tidak terduga gitu ya. Lalu untuk amit-amitnya, nauzubillahnya gitu, terjadi PHK gitu, atau kerusakan mendadak pada aset penting, misalnya yang kerja laptopnya rusak gitu ya, atau misalkan yang kerjanya pakai motor, motornya rusak gitu ya, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya ya secara mendesak gitu. Sesuai ya, jadi di sini ada 3 sampai 6 bulan gitu ya. Bahkan untuk teman-teman yang udah berkeluarga itu sebetulnya mempersiapkan dana darurat sampai di angka 12 bulan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pun mendapatkan pekerjaan lain setelah kita di PHK, itu biasanya pekerjaannya kan suka, ah ya udah yang penting ada dulu gitu ya. Teman-teman kedengeran nggak saya bicara? Halo? Kedengeran Ibu. Kedengaran Ibu. Kedengarannya soalnya di sininya mikrofonnya nggak naik turun. Oke, jadi eh, tadi biasanya kita teh udahlah main comot dulu aja deh pekerjaan yang lain dulu apa aja dulu gitu. Sedangkan pengeluarannya tetap gitu. Jadi kadang ada yang yaudah kerja dulu apa aja tapi tidak mampu memenuhi menutupi si pengeluarannya. Makanya butuh ada dana darurat di angka 12 bulan gitu. Nah, ini ya tadi ya. Hindari penyimpanan dana darurat di instrumen berisiko tinggi ya. Seperti misalnya saham, karena tujuannya itu adalah liquidnya atau mudah untuk tersedianya dan juga stabilitasnya, bukan pertumbuhan yang cepat ya. Deposito, reksadana pasar uang atau tabungan bisa menjadi salah satu pilihan yang baik. Tapi kalau di tabungan gitu ya, harus
pisahkan dengan tabungan kalian sehari-hari ya. Saya terbiasa nih punya 3 rekening. 3 rekening ini saya alokasikan satu untuk pengeluaran sehari-hari gitu ya. Biasanya nih pakai kartu kredit, semua pengeluaran sehari-hari saya pakai kartu kredit. Lalu yang kedua, saya punya kartu kredit satunya lagi gitu ya. Atau kalau kalian nggak punya akses kartu kredit, kalian pakai tabungan aja gitu ya. BCA kalau nggak salah dia udah punya beberapa apa ya namanya pembukuan masing-masing gitu ya. Nah, itu kalian bisa gunakan gitu ya. Jadi tadi satu untuk pengeluaran sehari-hari, dua untuk memenuhi wants. Jadi kalau saya beli baju, kalau saya beli apa, saya akan menggunakan rekening kedua tadi gitu. Lalu sisanya itu adalah rekening untuk tabungan. Itu jarang digunakan sama saya gitu ya. Bahkan si m-bankingnya itu hanya ada di salah satu handphone yang bukan handphone sehari-harinya saya gitu. Nah, jadi pentingnya kalian mulai dari sekarang bahkan dengan hanya menyisihkan 100.000 per bulan deh kalau nggak ada gitu ya. That's better than never gitu ya. Jadi kuncinya adalah mulai dulu dan juga konsisten ya. Nah, ini sebenarnya kalian udah pintar lah ya untuk yang ini ya. Ada yang disebut sebagai compound interest atau gimana caranya bunga tersebut berbunga ya. Kalau kita nabung sejak awal, pasti akan lebih cepat sih tabungan kita menghasilkan bunga, dan bunga tersebut akan menghasilkan bunga kembali. Selanjutnya, mengelola utang. Nah, ini teman-teman, Bu, saya tuh emang benar-benar harus ngutang, Bu, gitu. Oke, silahkan cari utang yang memang produktif untuk kalian. Jangan sampai kalian utang tadi untuk hanya memenuhi gaya hidup saja, ya. Selanjutnya, kesimpulannya berarti ada aturan 50-30-20. Kita harus menyisihkan dana darurat dulu. Dan terakhir, kita penting untuk berinvestasi gitu ya, teman-teman. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan kah? Terus sisanya yaitu adalah investasi jangka panjang. Nah, ini biasanya untuk tabungan pensiun atau membeli properti ya yang tadi itu ya. Sebentar ya teman-teman.